حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kehidupan, kesempatan untuk hidup di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal kebaikan kita di hadapan Allah nanti. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita, yaitu mengapa orang-orang baik, orang-orang soleh, atau para nabi umumnya ujiannya itu lebih berat daripada yang lainnya. Kan mestinya justru mestinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut akal pikiran kita, Pak ya. Kalau mau menurut akal pikiran kita, hidup tes. Bismillah. Hidup orang ya tes bismillah. Oke. Tes bismillah. Ya. Hidup orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu mestinya lebih mudah, kan begitu, Pak ya. Sampean kalau cinta sama anak-anak jenengan, Pak, kira-kira anak-anak jenengan itu mau dibuat hidup lebih sulit atau lebih mudah? Lebih mudah kan ya, kalau sampean cinta gitu ya. Tapi kenapa orang yang paling Allah cintai, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mengalami ujian hidup yang jauh lebih besar dibanding yang lainnya. Misalnya Nabi Muhammad SAW. Bapak mungkin sekarang banyak berusia umur 50 tahun, 60 tahun. Bayangkan misalnya jenengan punya putra 7, Pak. Tapi di usia 50 tahun ini semua putra-putri jenengan sudah meninggal dunia. Bagaimana rasanya? Tinggal satu, gitu ya. Dan itu yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bayangkan misalnya ada seorang tabi'in, namanya Abu Qilabah kalau nggak salah. Itu sakit bertahun-tahun, buta, kemudian anaknya meninggal, hidup di tengah gurun padang pasir. Tapi ketika ditanya bagaimana kondisi Anda, maka dia jawab, Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna amal-amal soleh. Orang-orang begini, Pak, untuk sampai di level ini luar biasa. Ya. Nah, itu menjadi tantangan kita untuk menjawab pertanyaan kenapa orang-orang soleh itu ujiannya begitu besar. Nabi Ayub alaihissalam misalnya sakitnya luar biasa, hartanya habis, putranya habis, kemudian ditimpa penyakit yang mungkin kalau sekarang sudah dikucilkan, benar, saat itu dikucilkan oleh masyarakat gitu ya. Atau misalnya Nabi Yakub alaihissalam, putra yang paling dicintai, dibunuh, dilempar oleh saudara-saudaranya, kemudian sampai memutih mata beliau saking sedihnya, kehilangan putra-putri kita, putra-putranya gitu ya.
Nah, ini jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertanyaan bagi kita. Kan semestinya kalau orang yang dicintai adalah orang yang dimudahkan hidupnya, kan begitu ya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya dari urusan-urusannya yusra, menjadi mudah. Kan gitu ya? Tapi kenapa kehidupan orang yang paling bertakwa justru mengalami apa namanya? Kehidupan yang sulit gitu ya. Nah, ini menjadi apa namanya? Pertanyaan bagi kita. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa apa namanya? Ujian yang dialami oleh orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ujian yang paling besar, tidak menunjukkan bahwa ujian itu selalu berupa hukuman. Kalau berupa hukuman, mestinya tidak mungkin terjadi kepada para nabi dan orang-orang soleh. Maka kita tidak boleh langsung suudzon ketika ada orang kena musibah gitu. Sebab tidak semua musibah itu muncul karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa kita katakan bahwa musibah yang menimpa mereka itu bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada mereka. Kita nggak tahu, Pak, apa namanya? Orang itu kalau lagi normal itu kan kelihatan baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu bagaimana dia imannya ketika dia kehilangan yang paling dia cintai. Apakah masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika misalnya kita mengangkat doa, ya, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita tidak dikabulkan, apakah masih husnudzon kita kepada Allah ada? Kan belum tentu. Nah, itu kan ujian bagi kita yang mengaku kita sebagai orang beriman. Bagi orang beriman, mau dikabulkan doanya ataupun tidak dikabulkan doanya, itu Allah tetap maha hebat. Allah hebat karena tidak mengabulkan doa. Sebagaimana Allah juga hebat karena mengabulkan doa. Kalau Allah mengabulkan doa kita, itu berarti Allah maha pengasih. Iya kan? Tapi kalau Allah tidak mengabulkan doa kita, Allah maha perkasa. Yang tidak bisa didikte oleh makhluknya, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita, apa namanya, kenapa ujian itu ada kepada kita. Kita juga akan diuji apakah ketika seluruh pintu tertutup misalnya, seluruh pintu dari masalah kita tertutup, apakah masih punya rasa tawakal kepada Allah yang tinggi? Dan itu dicontohkan oleh Rasul SAW ketika misalnya dikejar oleh pasukan orang-orang Quraisy ketika mau hijrah. Lalu beliau masuk Gua Sur gitu ya. Lalu tidak ada pintu lagi, kemana dia mau berlindung? Maka beliau menenangkan sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih karena Allah bersama kita. Itu terjadi karena dalam kondisi keterdesakan, dalam kondisi seluruh kehidupan sudah tertutup. Makanya setan itu sebenarnya kalau dikatakan cerdas, nggak cerdas, Pak. Setan itu hanya berjanji kepada Allah, akan aku goda manusia dari depan, samping, belakang, kan gitu ya. Tidak dari atas, tidak dari bawah. Ya. Kenapa? Karena seakan-akan kalau sudah di depan dari samping sudah tertutup semua. Ternyata masih ada hubungan kita dengan Allah dengan cara bersujud ke bawah, merendahkan hati kita, tadarruk kepada kita, kepala yang paling kita banggakan, yang kalau dijita orang kita marah, kita bisa tundukkan ke tanah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita adalah hamba yang lemah. Di satu sisi juga kita bisa mengangkat tangan ke atas. Itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan bal inna aktsarun nas balaan. Sesungguhnya kebanyakan manusia yang ditimpa musibah itu adalah afdaluhum wa atqahum, orang yang paling utama di sisi Allah dan orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis, walaupun hadisnya ini sebagian melemahkan,
Ayun nasi asyaddu bala'un. Manusia yang mana yang paling dahsyat ujiannya? Ya. Maka dijawab al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian summal amsal fal amsal, kemudian yang di bawahnya dan di bawahnya. Seterusnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika najidu ashabul haq al-multazimin bima yardallah. Kemudian kita akan melihat orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, yang istiqomah, iltizam, ar-rafidina lil inhiraf an dinillah, yang menolak untuk bengkok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aksaruhum nusiba alaihim al-ibtila, yaitu yang ditimpa musibah, berbagai musibah pada diri mereka. Pada diri mereka, ada juga pada hartanya gitu ya. Ada yang sakit. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai pincang gitu ya. Untuk untuk bisa sholat gitu. Kalau di waktu sehat beliau 300 rakaat setiap hari. Kalau setelah pincangnya beliau 150 rakaat setiap hari. Nah, kita insya Allah juga tidak sama dengan beliau. Tidak menyamai pincangnya beliau sehatnya kita. Gitu ya. Masih jauh. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayudayyiq alaihim fi rizqihim, ada yang sangat disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai-kiai, ustadz-ustadz kadang-kadang ya, kenapa? Karena mereka melihat hidup ini cuma sementara gitu loh. Nabi Muhammad SAW ketika kaya, tiba-tiba dalam waktu beberapa hari jadi miskin. Kenapa? Karena beliau memandang hidup ini tidak lama. Orang yang pelit itu umumnya memandang hidup lama. Orang yang kikir, orang yang tidak susah nolong orang, itu dia memandang hidupnya masih lama. Saya kadang-kadang mikir, Pak, ini kalau bangun lembaga apa gitu, terus atau merintis usaha, sedangkan kita masih sudah diberikan anugerah yang sudah dimudahkan oleh Allah, terus pikiran pingin yang lain gitu. Nah, kita juga mikir, ini apa dampaknya kepada kehidupan akhirat kita. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yufassiluna min wadhaifihim, ada yang dipecat dari kantornya gitu ya, dari tempat kerja mereka. Kemudian ada yang kemerdekaannya dirampas seperti sekarang di daerah saudara kita di Palestina ya. 70% sudah dikuasai oleh Israel. Tinggal 30%-nya. Itu nggak bisa merdeka. Dan orang bisa menikmati dunia itu kalau merdeka gitu ya. Itu jemaah sekalian. Kemudian wa yukhrijuna wa yusjauna fis sujun, dan ada yang di penjara. Hidup di penjara dan seterusnya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu sebenarnya untuk mengeluarkan apa yang kita sebut uswah, suri toladan yang kita butuhkan dari orang-orang baik, orang-orang soleh, ataupun para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad sedemikian rupa, itu untuk memperlihatkan kepada kita kehebatan seorang hamba dalam kondisi yang sangat berat, tetapi masih bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling keren, Pak. Ya. Maka ya Allah ingin memperlihatkan, inilah hambaku yang mau diapain saja tetap menyembahku. Ya. Disuruh nyembelih anaknya, tetap disembelih. Ya. Walaupun anak itu satu-satunya yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun gitu ya. Tetap disembelih. Kenapa? Karena demi untuk lulus ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah itu sebenarnya agar kita memiliki iman yang bisa mencontoh mereka gitu loh, Pak. Mencontoh para orang-orang hebat ketika diuji oleh Allah tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, Pak. Di pertemuan sebelumnya itu. Orang kalau sehat kira-kira merasakan nggak nikmat sehatnya, Pak? Kalau sehat terus. Kan nggak merasakan. Sampean kan, makanya kemarin ada orang ngeluh gitu. Kenapa ya kok saya dari dulu sudah berdoa pingin kaya nggak dikabul-kabulkan. Kok rezeki saya kok susah banget sampai sekarang gitu. Ya. Saya bilang,
Itu bukan rizkinya yang tidak ada, yang susah, yang tidak datang. Cara pandang kita yang terhadap rizki yang sempit gitu loh. Kalau kita hanya memandang rizki itu duit, maka hidup ini sempit sekali. Tapi kalau kita memandang rizki itu luas, maka kita akan merasa bahwa betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita setiap hari gitu loh. Contoh misalnya, kita itu Pak, kalau tidak merasakan mata kita bisa mendengar sebagai nikmat yang besar kan? Karena sudah biasa. Tapi coba kalau sambian sakit mata, tiba-tiba mulai rabun, tiba-tiba tidak bisa melihat. Apa rasanya? Bagaimana perasaan kita ketika membayangkan nikmat melihat itu bisa kembali? Besar nggak nikmat melihat itu? Besar sekali kan? Iya, itu baru nikmat mata. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan kembali, kamu punya nikmat yang besar yang telah aku kasih sejak lama, tapi jarang kamu syukuri, tidak kamu anggap rizki. Maka kamu mengeluh tiap hari. Maka kalau kita melihat tabi'in tadi yang di tengah padang pasir, dalam kondisi sakit, buta, kemudian dia anaknya hilang, tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah kehilangan rizki atau nikmat di dalam pandangan dia. Dalam pandangan dia, jemaah sekalian. Contoh itu tadi. Gini, kita ini apa namanya, cara pandang imannya orang yang apa namanya, betul-betul merasakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa namanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bisa melewati ujian. Kita diuji sakit mata, lalu kita merasakan nikmat mata. Kita diuji pincang, lalu kita merasakan nikmat kaki gitu ya. Kita diuji kena penyakit apa namanya, yang susah bicara, tiba-tiba kita merasakan nikmat berbicara. Gini, kalau sampean misalnya hidupnya setiap hari dibantu oleh tetangga, sampean nggak kerja, dibantu oleh tetangga Pak, tiap hari Pak. Kira-kira Pak, sampean itu mau ngomong apa sama tetangga? Cukup nggak ngomong terima kasih sama tetangga itu loh. Tiap hari sampean diantari duit, butuh apa gitu loh. Rumah apa dibenerin, atau nggak punya duit, nggak punya mobil diantri mobil. Misalnya ada tetangga begitu, anaknya tidak bisa kuliah dikuliahin gitu loh. Tiap hari dan nggak pernah minta balasan. Kira-kira sama tetangga yang seperti ini kita ngomongnya cukup nggak terima kasih Pak? Nggak cukup kan ya? Apa yang akan kita omongkan kepada tetangga ini? Ini bertahun-tahun Pak, di tetangga baik ini terus ngasih kepada kita. Apa yang kita omongkan? Pasti kita akan mengatakan apapun yang Anda butuhkan, saya akan siap melayani, kan gitu ya. Apa yang sampean minta akan saya penuhi. Saking merasa baiknya tetangga tersebut gitu ya. Itu baru tetangga Pak. Lah setiap hari kita dibaiki oleh Allah, ya, dikasih nafas, dikasih mata melihat, akal masih bisa berpikir, berjalan. Kita nggak merasa kita dibaiki oleh Allah. Layak nggak hanya ngomong alhamdulillah kepada Allah? Kan nggak layak. Yang paling dahsyat mestinya seperti lebih ngomongnya lebih hebat dari ngomong kepada tetangga. Apapun yang engkau mau, wahai tetangga, aku siap melayani. Kan mestinya kalau kau tetangga bisa begitu, kepada Allah mestinya kan kita lebih dahsyat. Apapun yang engkau mau ya Allah, aku siap untuk menjalankan karena engkau zat yang maha baik. Nah, orang yang tidak merasa bahwa Allah itu maha baik, diingatkan oleh Allah dengan musibah. Yang tidak merasa dikasih mata setiap hari bisa melihat. Sampean kalau pakai lensa mata mahal loh Pak. Kalau misalnya bernafas oksigen, oh luar biasa, habis duit sampean. Itu baru jutaan sel dan lain sebagainya. Begitu hebatnya Allah membaiki kita gitu. Sampean kalau makan, kalau kita makan Pak, yang bagian kerja sampean bagian apa Pak?
Kan bagian ngambil saja. Lalu memasukkan makanan ke dalam mulut. Setelah itu bagian siapa yang bekerja? Bagian karunia Allah kepada kita. Iya kan? Pencernaannya masih lancar. Iya. Darahnya masih mengalir. Jantungnya masih berdetak. Nafas paru-parunya masih kempis. Itu kan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita rasakan sebagai kebaikan. Maka orang yang sampai kepada level ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti bisa punya level seperti orang-orang soleh tadi. Walaupun orang soleh itu tidak melalui ini gitu. Tapi diuji orang soleh itu langsung merasakan hidupnya orang baik, orang soleh, para nabi itu sudah istilahnya dalam Al-Quran itu sudah ulul albab. Apa ulul albab? Ulul albab itu artinya orang yang sudah punya lub. Lub itu intinya hati. Intinya hati itu artinya kesadaran tertinggi dalam kehidupan. Yang kalau melihat apapun yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasanya ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Level para nabi, orang-orang soleh yang sangat dekat dengan Allah adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Yang selalu ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, jalan-jalan ke. Fisiknya jalan-jalan, Pak. Saya pernah ketemu orang yang punya pemikiran yang menurut saya bagus. Santai gitu. Dia dulu mantan direksi BUMN. Saya ngobrol lama. Beda ini orang gitu. Ya. Artinya punya keyakinan yang berbeda. Yang ketika melihat orang santai. Olahraga biasa gitu. Tapi hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau dia ngomong, saya jarang makan di tempat umum. Jadi dia makan nggak mau. Makannya biasanya nanti di rumah. Khawatir katanya. Kalau di tempat umum nanti tidak jelas katanya. Nah itu ya. Itu mantan direksi BUMN besar. Ngobrol gitu. Dan memang anak buah saya sudah tahu. Ayo Pak makan Pak. Oh gampang nanti. Itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini kita nggak ngerti gitu. Tapi orang yang seperti ini Pak, dalam kondisi mau dikena musibah atau dapat nikmat itu biasa saja. Kenapa? Karena dia sudah punya lub. Lub itu artinya kesadaran hati yang sangat tinggi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tidurnya ya. Makanya kadang-kadang tidurnya orang yang seperti itu tuh lebih berharga dibanding yang duduk gitu. Karena misalnya orang yang memilih tidur gitu ya, daripada nanti banyak maksiatnya kan mending tidur gitu. Itu kan lebih bermakna tidurnya daripada sekedar tidur gitu loh Pak. Ada alasan dia memilih tidur gitu loh. Kalau kita kan tidur karena capek atau karena ngantuk kan gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah punya zauk atau rasa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitasnya itu ada alasan karena Allahnya. Dan itu yang berat, yang perlu kita latih untuk melawan nafsu kita sendiri. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kenapa orang-orang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang paling bertakwa itu dimudahkan hidupnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya yusra, sangat-sangat mudah. Lah ternyata para nabi urusannya sangat berat dalam pandangan kita. Gitu ya. Di mana letak yusronya? Maka Pak jemaah sekalian,
letak mudahnya itu bukan di bentuk ujiannya, tapi letak mudahnya adalah kemampuan menaklukkan ujian. Sampean Pak, dikasih soal anak SD mudah nggak? Mudah, karena soalnya anak SD. Ya. Tapi soal sarjana bagi anak SD sulit. Tapi bagi doktor mudah nggak? Mudah. Artinya mudah sulitnya kehidupan itu tidak tergantung bentuk ujiannya. Bentuk soalnya, tidak tergantung bentuk soalnya. Berarti tergantung apa, Pak? Tergantung apa berarti? Tergantung kemampuan orang yang menjawab. Kayak gitu ya? Sampean misalnya diuji soal, temannya mengatakan, kok susah sekali ya soal tadi ya? Alah, soal kayak gitu susah. Itu mudah sekali, kata sampean. Karena sampean orang yang setiap hari senang belajar. Bagi yang malas-malesan, jawab soal itu susah nggak? Susah. Nabi Muhammad misalnya kehilangan putranya sejak biasa saja, nggak terlalu berat gitu bagi beliau. Tapi bagi kita mungkin sangat berat. Sampean sakit misalnya selama 7 tahun nggak bisa bergerak, berat nggak? Berat. Tapi bagi Nabi Ayub, apakah berat bagi Nabi Ayub? Bagi Nabi Ayub malah malu dia meminta berdoa kepada Allah untuk minta kesembuhan. Artinya bagi Nabi Ayub nggak berat begitu. Jadi mudah beratnya sebuah ujian tidak bergantung bentuk ujiannya, tapi bergantung kemampuan orang yang akan menjalani ujian. Maka para nabi, orang-orang hebat itu diberikan ujian besar, itu bagi mereka bukan sesuatu yang sangat berat, biasa saja. Ya, makanya orang-orang alim ulama ketika ditantang oleh penguasa mau dibunuh gitu, santai saja Pak, gitu. Santai saja. Ya kalau waktunya mati, ya juga akan mati gitu loh. Kita semua akan mati di ujung pedang. Kita misalnya menganggap bahwa mati di ujung pedang kita berat bagi kita, tapi bagi Khalid bin Walid, ya malah menyesal karena tidak mati di ujung pedang. Bagi kita berat, tapi bagi Khalid bin Walid malah itu mimpi yang dicita-citakan sejak lama. Itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Tapi ternyata kehidupannya susah menurut pandangan kita. Susah itu karena kemampuan kita menjalani ujian itu yang tidak sepadan. Ya. Sebagaimana soal-soal di kelas kita, ada anak-anak yang tidak bisa menjawab karena malas belajar. Karenanya yang bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan santai, dengan mudah, walaupun kelihatannya sangat susah, itu adalah orang yang senang dengan ilmu. Orang yang terus belajar. Makanya bagi jenengan alhamdulillah karunia besar kalau setiap majelis ta'lim dimanapun tempat berada selalu penuh dengan nutrisi ilmu. Di mobil dengarkan video ceramah, di masjid dengarkan majelis ta'lim, di rumah baca buku dan lain sebagainya. Kemudian semua itu tuh untuk apa belajar itu? Untuk menjawab soal-soal ujian. Soal ujiannya banyak enggak tiap hari? Banyak Pak, ada soal ujian datang dari istri jenengan. Gitu ya. Wah, ini lagi soal ujian dari Allah ini. Ada yang datang dari anaknya. Soal ujiannya ya. Soal ujian Nabi Nuh datang dari putranya. Memohon kepada Allah, ya Allah, itu keluargaku, itu bukan keluargamu. Walaupun itu anakmu. Ada yang datang soal ujiannya dari tetangga. Ada yang datang dari tempat kerja soal ujiannya. Dari mana kita mampu menjawab soal ujian itu? Dari hasil belajar. Majelis ta'lim, majelis ilmu. Lalu kita aplikasikan. Bisa jadi setelah keluar sampai langsung mendapatkan soal ujian. Ya, bisa gitu. Saya kemarin dapat soal ujian.
tadi malam mau ke Mojokerto, tiba-tiba stabilizer mobil saya putus. Waduh, ya. Ya sudah, bismillah. Makanya yang paling gampang kalau sudah menghadapi ujian itu ada rumusnya. Sesuatu yang tidak membuat kita tidak nyaman, rumusnya itu diberikan oleh Allah. Dan ini kalau kita ucapkan, kita tidak butuh afirmasi dari yang lain. Apa? Kalimatnya adalah raditu billahi robba. Itu kalimat powerful, Pak. Sampean ngalami apa saja, Pak? Langsung ngomong raditu billahi robba. Saya ridha ya Allah atas apa yang terjadi ini. Raditu billah, ridha kepada Allah robba yang mengatur kehidupan. Lalu Allah hari ini mengatur kehidupan kita dengan musibah. Lalu kita ucapkan raditu billahi robba. Ridha. Kemarin saya lihat sebuah TikTok gitu, ada diskusi seorang ibu-ibu yang anaknya narkoba, tidak kerja, cuma menghabiskan duit gitu. Bawaannya si ibu ini mau marah-marah sama tiap hari sama anaknya, Pak. Apa kata si yang lagi live itu, si Ustadz lah. Bu, sampean susah nanti mengubah anaknya, karena yang harus dirubah itu sampean sendiri. Cara memandang musibah gitu ya. Yang pertama kata beliau, ridai dulu kondisinya, bahwa apapun yang terjadi hari ini adalah takdir Allah gitu loh. Punya anak yang narkoba itu sudah takdir Allah, tapi jangan meridai narkobanya loh, Pak. Misalnya anak nakal, jangan meridai nakalnya. Meridai kondisinya ada anak di depan kita yang dititip oleh Allah dalam kondisi nakal, gitu loh. Meridai bahwa ada musibah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, diridai dulu. Nah itu kalau dihubungkan dengan kalimat tadi, raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridha ya Allah atas apapun yang Kau atur terhadap kehidupanku hari ini. Maka setelah itu, kalau sudah ridho, ini plong, Pak. Jengkelnya hilang. Ya, kata beliau. Jengkelnya hilang. Kalau sudah jengkelnya hilang, enak ngomongnya. Ya, enak nggak ngomongnya kalau sudah jengkelnya hilang? Enak. Tapi kalau setiap hari bawaannya jengkel terus sama istri, sama anak, sama tetangga, sama teman kerja, maka tidak ada yang bisa diperbaiki. Makanya sangat beda antara seorang ayah menasehati anak karena jengkel atau karena ingin memperbaiki. Kalau orang betul-betul ingin memperbaiki, itu ada jeda, yaitu raditu billahi robba. Ridha dulu atas kondisi anak itu. Baru nanti bisa ngomong. Saya dulu ada seorang ustadz. Ustadz ini seneng kasar, Pak. Ustadznya. Ada anak yang nyeleweng di pondok langsung dipukul, Pak. Tas. Betul-betul KDRT. Ustadz yang layak dilaporkan kalau dalam orang tua yang gak terima hari ini gitu ya. Tapi, Pak, gak ada santri yang benci sama ustadz ini, Pak. Gak ada yang benci gitu dia. Heran gitu. Kok bisa itu? Dipukul malah santrinya itu tambah hormat, tambah sayang sama ustadznya. Tahu kata ustadznya, di tanganku ini saat mukul itu ada doaku gitu. Di tanganku ini saat mukul ada doaku. Di sini sudah nggak ada kebencian kepada yang saya pukul itu. Itu murni karena aku ingin merubah perilakunya. Kenapa bisa begitu? Raditu billahi robba. Maka kalau kita pakai rumus ini, Pak, mau dalam kondisi apapun, dikasih apapun oleh Allah, tidak ada masalah dalam hidup ini. Senyum terus gitu. Saya pernah cerita mungkin gitu ya. Ada jamaah masjid yang kalau datang ke masjid senyum gitu. Ramah sama orang gitu. Padahal dia dikenal sedang ditipu oleh istrinya jutaan rupiah, Pak.
istrinya seneng mata keranjang, Pak. Keranjang kuning gitu ya. Seneng belanja. Sampai pinjem duit sana sini. Tapi suaminya datang ke masjid senyum. Didatangi orang yang dipinjemi, nanti akan saya bayar. Teman saya ngomong sampai itu mungkin saking beratnya ujiannya sehingga dia pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi enteng melangkah ke masjid ketemu orang tersenyum. Kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang perkara berat di dunia ini. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting bagi kita. Nah, waqad yustaghrab. Kadang heran, ada orang kaifa yakunul anbiya asyaddun nas bala. Bagaimana seorang nabi itu bisa menjadi orang yang paling dahsyat ujiannya? Afala yambaghi an yakuna al-aks. Bukankah seharusnya sebaliknya? Gitu ya. Kalau nabi kan seharusnya sebaliknya. Disayang Allah, mestinya segala sesuatu yang dibutuhkan dimudahkan kan begitu ya. Kalau sampean sayang sama anaknya kan gitu ya. Nah, maka jawabannya wal jawab andalika min khilali misalin an imtihanit tullab. Cara menjawabnya itu seperti perumpamaan ujian anak sekolah. Kata beliau. Apa ya? Fa imtihanu tullab bil jami'ati as'ab min imtihani tullabis tsanawi. Ujiannya orang kampus, orang kuliah itu lebih sulit daripada ujiannya anak SMA, Pak. Iya. Dan ujiannya anak SMA lebih sulit daripada ujiannya anak SMP dan SD. Kalau ada anak kuliah, Pak, diuji, dikasih soal oleh penguji dengan soal anak SD, kira-kira yang dikasih soal ini seneng atau merasa terhina, Pak? Terhina. Ini yang bener ini ngasih soal. Ya. Kok aku anak kuliah kok dikasih soal anak SD gitu lah. Yang bener ngasih soal. Masa aku dokter dikasih soal anak SMP, anak SMA. Nggak menghargai jerih payahku yang berusaha. Kan begitu, Pak? Maka bentuk soal yang berat yang Allah berikan kepada hambanya yang paling dicintai, yang paling disayangi, adalah bentuk penghormatan dari Allah kepada orang tersebut. Maka Nabi diberikan ujian yang berat sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi supaya terangkat derajatnya. Coba bayangkan, Pak. Ada orang doktoral mengikuti sidang ujian yang sangat berat. Kemudian lulus. Ya, kira-kira apa yang didapat oleh dia ketika didatangi teman-temannya? Ya, selamat, kan begitu ya? Karena dia telah mampu melewati ujian yang sangat berat di depan para profesor dan doktor penguji, kan gitu ya. Dia merasa terhormat karena telah melewati soal yang sangat berat. Artinya Allah dengan ujian yang sangat berat itu berusaha meninggikan hambanya dengan soal-soal yang sangat berat. Kira-kira itu alasannya kenapa ujian orang-orang soleh, para nabi, lebih berat dibanding ujiannya yang lain. Maka kalau kita ujiannya kecil, berarti soal kita soal SD, Pak. Ya, masih kelas SD. Kalau kita bisa jadi kelas SMP, bisa jadi kelas TK, yang kalau dikasih ujian SD langsung mencak-mencak gitu loh. Kan kelihatan nanti orang yang kompetensinya tidak layak dengan soal itu. Apa? Dikasih soal langsung mencak, langsung ngeluh, langsung merasa paling melarat di dunia ini. Gitu ya. Kan orang kalau kena musibah kan paling merasa berat ujiannya. Padahal itu bentuk kesombongan yang samar. Seakan-akan dia paling tinggi imannya gitu loh. Kan gitu loh, Pak. Masya Allah ujian saya berat sekali tuh, ya Allah. Kan gitu ya. Terus ngomong sana sini, ujiannya berat. Itu sebenarnya sedang mentazkiyah diri bahwa dirinya imannya hebat.
dalam tanda kutip ada sedikit kesombongan pada dirinya ketika diuji oleh Allah, kemudian merasa ujiannya paling berat. Mana paling berat ujiannya dibanding para nabi dan orang soleh? Nggak ada seberapanya. Dia mungkin anak SD diuji soal SD, tapi merasa paling berat dibanding soal anak kuliah. Nanti kira-kira jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita dan menjadi penyemangat bagi saya pribadi dan kita semua untuk lebih satu, terus belajar untuk setiap hari menjawab soal-soal ujian. Soal-soal ujiannya ada berapa, Pak? Pertemuan yang lalu ada 4. Ya. 1, menjawab soal perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjawab soal larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa dikerjakan perintahnya dan apakah bisa dihindari larangannya. Dan yang ketiga, menjawab soal nikmat, apakah bisa disyukuri. Dan yang terakhir adalah menjawab soal musibah, apakah bisa disabari dan diridai. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang lulus di dalam menjawab soal-soal. Semua 4 jawaban soal itu terkumpul dalam satu kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik dari semua jawaban soal tersebut, amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.